Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Cahyono dengan NIM 2022-023002. Di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan bagaimana caranya mengakses PWM. Sebelumnya, apa itu PWM? PWM merupakan Pulse Width Modulation, adalah salah satu teknik modulasi dengan mengubah lebar pulsa atau duty cycle dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. Amplitudo adalah besarnya tegangan sinyal PWM tentang nilai dari 0 volt sampai 5 volt. Time adalah waktu berlangsungnya sinyal PWM. T-on adalah lama waktu saat kondisi sinyal high. T-off adalah lama waktu saat kondisi sinyal low. T-total adalah lama waktu dalam satu periode sinyal PWM, di mana T-total tersebut merupakan penjumlahan T-on sama dengan T-off. Di sini yang dimaksud T-on adalah yang di atas, setelah T-off adalah yang di bawah. Duty cycle adalah namanya pulsa kondisi high atau T-on dalam satu periode duty cycle, disimbolkan dengan huruf D dan satuannya adalah persen. Ini satuannya adalah persentase. Untuk rumus duty cycle dapat ditentukan dengan rumus D sama dengan T-on dibagi T-off sama ditambah T-off dikali 100%. Selanjutnya, hasil dari duty cycle selanjutnya akan mencari Vout, yang dimana Vout adalah hasil dari D dikali Vin. Pada Arduino, untuk menghasilkan sinyal PWM digunakan ada beberapa pin yang digunakan untuk mengakses sebagai jalur PWM. Di sini disarankan untuk menggunakan pin nomor 9 atau 10. Biasanya pin yang bisa digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM disimbolkan dengan karakter seperti ini pada board Arduino. Di sini yang ada simbol seperti ini adalah pin nomor 9 dan 10. Selanjutnya saya akan ke rangkaian. Di sini nilai PWM untuk mengatur kecerahan dari LED. Untuk programnya tersendiri, yang pertama itu ada inisialisasi pin terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan define, kemudian pin PWM 9, yang dimana 9 ini pin yang saya gunakan pada Arduino. Kemudian pin mode, pin PWM sebagai output. Di void loop menghasilkan sinyal PWM dengan nilai 128. Di sini awalnya saya memberikan perintah analog write, pin PWM adalah 0. Kemudian saya upload. Kemudian saya run. Di sini sinyal PWM lurus dikarenakan nilai PWM bernilai 0. Maka pada LED tidak nyala sama sekali. Kemudian saya ubah nilai pin PWM. Yang pertama adalah ada nilai PWM adalah 25.
dengan duty cycle atau persentase adalah 10%. 25. Pensiaran pada tampilan osiloskop. Di sini duty cycle untuk mengatur kecerahan pada LED. Pada LED tersendiri masih belum terlihat jelas nyala pada LED dikarenakan nilai PWM masih berkurang. Kemudian saya coba ke nilai 64. Kita siaran lagi. Nah, di sini T on adalah yang di atas serta T off adalah yang di bawah. Nah, dengan nilai PWM 64, maka untuk kecerahan LED terlihat sedikit nyala. Dan saya coba ke nilai 255. Nah, untuk simulasi yang kedua, yaitu merubah nilai PWM secara otomatis. Bedanya yang tadi, yaitu nilai PWM diubah secara manual dengan mengganti nilai PWM satu persatu. Dengan merubah nilai analog bit, nilai PWM 0 kemudian diubah secara manual menjadi 64 atau 25. Nah, sekarang mengubah nilai PWM secara otomatis pada programnya, yaitu yang pertama ada define pin PWM 9, yaitu untuk pin yang saya gunakan pada Arduino. Kemudian integer nilai PWM 0 sama dengan 0. Kemudian pada void setup pin mode, kemudian pin PWM sebagai output. Pada void loop tersendiri menghasilkan sinyal PWM secara otomatis. Nilai PWM bertambah 1. Saya menggunakan for nilai PWM sama dengan 0. Di sini nilai awal PWM yaitu 0. Kemudian nilai PWM jika kurang dari 255, maka nilai PWM akan ditambah 1. Jika kondisi for yang pertama terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi analog rate pin PWM, kemudian nilai PWM, dan saya kasih delay 10 milisecond. Setelah itu untuk yang kedua, for nilai awal PWM yaitu 255. Jika nilai PWM lebih dari 0, maka nilai PWM akan berkurang 1. Kemudian jika kondisi ini terpenuhi, maka analog rate pin PWM, pin nilai akan dieksekusi dengan saya kasih delay 10 milisecond. Kemudian saya ambil to binary. Nah, untuk programnya tersendiri masih sama. Sini saya menggunakan pin pada Arduino yaitu pin 9. Kemudian ada tahanan 20 ohm dengan LED dengan osiloskop. Kemudian saya upload lagi.
pengeseran. Nah, di sini nilai PWM berubah secara otomatis. Nah, sekarang latihan ketiga. Latihan ketiga yaitu mengatur getaran nyala LED menggunakan sinyal PWM berdasarkan aksi penekanan tombol. Disediakan dua tombol up dan down yang berguna untuk menambah nilai PWM dan mengurangi nilai PWM. Sistem kerjanya yaitu saat awal nilai PWM 0, ketika tombol ditekan, nilai PWM bertambah dengan kelipatan 5. Apabila tombol down ditekan, nilai PWM dikurangi dengan kelipatan 5. Kemudian nilai PWM tersebut dikeluarkan untuk menyalakan LED. Jadi untuk programnya, di sini saya menggunakan define pin PWM 9. Pin PWM 9 ini yaitu pin yang saya gunakan pada sambungan LED. Kemudian define tombol up A0. Di sini saya menggunakan tombol yang berhubung ke A0, kemudian tombol down yang terhubung ke A1. Kemudian integer nilai PWM sama dengan 0. Sini saya memberikan nilai awal PWM yaitu bernilai 0. Kemudian pada void setup yaitu pin mode pin PWM sebagai output. Kemudian pin mode tombol up input pull up. Kemudian pin mode tombol down input pull up. Kemudian pada void loop mengeluarkan sinyal PWM analog rate pin PWM nilai PWM. Kemudian saya beri kondisi delay 10 milisecond. Kemudian integer cek tombol sama dengan digital read. Jika tombol ditekan, maka nilai PWM sama dengan nilai PWM ditambah 5. Maka nilai PWM yang awalnya 0 akan bertambah 5. If jika nilai PWM lebih dari 255, maka nilai PWM sama dengan 255. Di sini saya batasi nilai PWM 255. Kemudian mengeluarkan sinyal PWM analog read pin PWM nilai PWM. Kemudian saya kasih delay 500 milisecond. Kemudian pada tombol kedua yaitu tombol down, cek tombol digital read tombol down. If jika tombol ditekan, nilai PWM sama dengan nilai PWM dikurangi 5, yaitu nilai awal PWM. Semisal saya tekan nilai PWM 5, maka akan bertambah 10. Tapi jika tombol down saya tekan, maka dia akan berkurang menjadi 5. Kemudian nilai PWM. Jika nilai PWM kurang dari 0, maka nilai PWM sama dengan 0, atau saya batasi minimal 0. Kemudian mengeluarkan sinyal PWM analog rate pin PWM nilai PWM delay 500 milisecond. Sekarang beranjak ke simulasinya. Di sini saya upload terlebih dahulu. Nah, kemudian saya run. Nah, di sini ini adalah tampilan osiloskopnya. Di sini nilai awalnya itu adalah 0, garis lurus adalah 0. Kemudian jika tombol up saya tekan, nilai awalnya adalah 0. Jika tombol up saya tekan akan bertambah 5.
kemudian saya tekan lagi, akan bertambah 10 sampai LED menyala. Nah, di sini sinyal PWM akan bertambah dengan kelipatan 5. Dan di sini LED mulai perlahan menyala. Tapi ketika tombol down saya tekan, dia akan berkurang dengan kelipatan 5. Maka nyala LED akan perlahan padam. Dan dilihat dari sinyalnya, yaitu dia akan perlahan akan mengecil dan menjadi garis lurus. Nah, untuk latihan 3 seperti itu. Cukup sekian untuk tugas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.